Xiaoyan yang saat itu berada di antara penonton tentu saja tidak tahu sama sekali tentang percakapan antara Shen Xuanglin dan yang lainnya di mimbar. Setelah memberikan Muling pil obat dan menunggu kondisinya sedikit membaik, Xiaoyan dan Xiao Xiu di sampingnya berbicara sebentar untuk menghiburnya. Mereka menyaksikannya kembali ke podium, lalu berbalik ke peron dan menunggu di tempat kosong sambil memulihkan kondisi masing-masing. Dari 3 level dan 2 ujian konferensi alkimia yang disebutkan Shen Xuanglin hari itu, 3 level pertama kini telah dilewati dan hanya tersisa 2 ujian. Sekitar secangkir teh kemudian, Kaisar Yuan muncul di udara lagi dan Xiao Xiu memberitahu Xiaoyan apa yang diketahuinya. Konon katanya, tingkat keempat ini adalah alam rahasia di Piltover. Di sana terdapat harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia yang dicari oleh para Master Piltover dari daratan utama. Bahkan badak bertanduk batu raksasa yang kamu cari beberapa waktu yang lalu, kemungkinan besar ada di alam rahasia itu. Ketika Xiaoyan mendengar lagi tentang rahasia Piltover, dia menjadi sangat tertarik. Pada saat ini, Kaisar Yuan di langit menjadi tenang dan berbicara perlahan. Kupikir setelah masa istirahat ini, efek yang Anda alami dalam ilusi dan hai seharusnya sudah pulih. Tujuan dari pembentukan 3 tingkat pertama adalah, di satu sisi, untuk memilih alkemis yang unggul. Dan di sisi lain, kamu seharusnya telah menemukan sebelumnya bahwa kekuatan yang kuat juga merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam proses pemilihan asosiasi alkemis. Lagi pula, dibandingkan dengan 3 tingkat pertama, penilaian tingkat keempat ini jauh lebih berat. Jika kamu tidak berhati-hati, bahkan dengan tingkat kultivasimu, bukan tidak mungkin bagimu untuk binasa di dalamnya. Kata-kata ini sontak saja membuat wajah semua alkemis di peron berubah. Bahkan Xiaoyan sedikit mengernyit. Tatapannya cepat menyapu ke arah orang-orang di peron. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Namun sebelum dia bisa berpikir sepenuhnya, Kaisar Yuan di langit mengulurkan telapak tangannya, berbalik dan mengangkat 2 jarinya ke atas. Tiba-tiba, api yang dahsyat membumbung dari kuali penekan jiwa yang mengelilingi peron. Kelihatannya seperti api ganas yang telah berubah menjadi lautan api sebelumnya. Adegan ini membuat wajah semua yang hadir tampak sedikit serius. Lalu api itu menyembur keluar dan berubah menjadi kobaran api ke arah tengah peron. Semua orang terkejut dan kemudian terbang ke langit, menatap Kaisar Yuan di langit dengan mata ketakutan. Tentu saja, ada pula sebagian orang yang mengetahui cerita di dalam, menatap api di bawah sambil menyeringai, seolah-olah mereka tengah menantikan sesuatu. Setelah beberapa saat, semua orang yang hadir melihat platform di bawahnya meleleh menjadi pusaran api besar. Ketika api itu di pusat pusaran itu berangsur-angsur menebal dan berubah menjadi warna putih kebiruan, sebuah lorong ruang angkasa misterius diam-diam muncul di depan semua orang. Kaisar Yuan menyisingkan lengan bajunya dan kilatan cahaya muncul di suatu tempat di langit. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin terdengar. Level ini akan menentukan hasil akhir kompetisi alkimia. Setiap orang dapat memilih formula dari formula yang diberikan, atau memilih formula mereka sendiri dan memberikan hasilnya. Mereka akan mencari bahan obat yang dibutuhkan di alam rahasia Changling selama 1 bulan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya di langit memadat dan berubah menjadi puluhan gulungan resep pil yang berbeda. Sekilas, resep pil mulai dari tingkat ke-7 hingga ke-8 tercantum di antara mereka. Hal ini membuat hati semua alkemis yang hadir tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mereka bahkan lupa apa yang baru saja dikatakan Kaisar Yuan. Sebagai tanggapan, Kaisar Yuan hanya terkekeh pelan lalu berkata, "Semuanya, level ini cukup istimewa. Kalian dapat memilih untuk masuk atau tidak. Mereka yang memilih untuk masuk dapat melewati level tersebut selama mereka mengumpulkan 20 pil yuan siang di alam rahasia. Jika tidak, kalian juga dapat keluar sekarang. Aku tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam urusan alam rahasia. Jadi kuharap kalian dapat memikirkannya dengan seksama." Setelah kata-kata itu diucapkan, para alkemis yang hadir memandang bolak-balik antara formula pil di langit dan pusaran api di bawah. Masing-masing dari mereka berjuang dan ragu-ragu mengenai pilihan mana yang harus diambil. Adapun beberapa master yang mulia asal yang kuat, mereka tidak peduli dengan resepnya sama sekali. Dengan kekuatan yang mereka miliki, karena mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan alkimia, mereka secara alami mempersiapkan resep yang akan disempurnakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka mengabaikan resep di langit. Setelah saling memandang, mereka menukik ke arah pusaran api dan mendekati pusat pusaran itu. Tak lama kemudian, satu demi satu dari mereka bersinar dengan cahaya, dengan mudah menghalangi api yang datang, dan kemudian mereka menghilang ke dalam pusaran. Di sisi lain,
Xiaoyan menatap resepil yang melayang di udara dengan penuh minat. Banyak di antaranya yang membuat jantungnya berdetak cepat. Sayangnya, sepertinya perkataan Kaisar Yuan tadi menyiratkan bahwa dia hanya bisa memilih satu antara resepil yang diproduksi oleh Piltover dan resepnya sendiri. Jika dia belum memutuskan untuk memurnikan pil, Xiaoyan mungkin harus memilih satu di antara semuanya. Sambil tersenyum getir tak berdaya, Xiaoyan lalu menatap Xiao Xiu di sampingnya. Mereka mengangguk, seakan-akan mereka berdua melihat apa yang tengah dipikirkan satu sama lain. Tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah untuk memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia. Jadi meskipun Yang Mulia asal yang kuat ada di depan, mereka harus memasuki alam rahasia Changling. Seketika, Xiaoyan dan Xiao Xiu tidak ragu-ragu dan melompat. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi dua aliran cahaya dan dengan cepat menyerbu menuju pusaran itu. Saat turun, Huosun Mingcheng dan sekelompok orang lain juga melesat ke arahnya dari kekosongan di satu sisi. Setelah menyapa Huosun Mingcheng yang datang ke arahnya, pikiran Xiaoyan bergerak dan api surgawi yang berkobar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, membungkus tubuhnya di dalam dan langsung membubarkan kobaran api yang membumbung ke langit di bawahnya. Tepat saat Xiaoyan hendak tenggelam ke dalam pusaran itu, sebuah tatapan sinis membuatnya langsung mengangkat matanya. Saat dia menoleh, seorang pemuda berjubah putih dengan senyum dingin di wajahnya di antara kerumunan tidak jauh juga muncul. Setelah gelombang api, semua alkemis yang bergegas ke pusaran menghilang tanpa jejak. Alam rahasia Changling. Xiaoyan berdiri di atas sebuah bukit kecil. Pemandangan sesaat sebelum dia memasuki alam rahasia muncul dalam pikirannya. Pemuda berjubah putih itu secara mengejutkan adalah orang yang berjalan melewati mereka di ruang ujian. Menurut dugaan Xiao Xiu, orang itu mungkin adalah anggota klan Bai. Dan dilihat dari niat pembunuh yang terungkap di mata pihak lain tadi, tebakan Xiao Xiu mungkin benar. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, mata Xiaoyan menyipit dengan niat membunuh. Karena pihak lain datang dengan niat buruk, tidak perlu bersikap sopan. Dia hanya berharap tidak akan bertemu dengannya lagi di alam rahasia ini. Kalau tidak, dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini, bahkan jika dia adalah seorang yang mulia asal biasa, dia tidak akan bisa kembali. Beberapa menit kemudian, Xiaoyan akhirnya memusatkan perhatiannya untuk menatap dunia di depannya. Tempat di mana dia berada saat ini tampaknya merupakan daerah perbukitan yang agak terpencil. Melihat ke belakang 100 mil jauhnya, dalam kabut putih, ada beberapa bagian tebing curam yang berdiri tegak. Samar-samar dia mendengar suara deburan ombak. Sedangkan di ujung pandangannya, terbentang hutan tak berujung yang menyebar ke dalam. Xiaoyan memperhatikan pemandangan di sekitarnya cukup lama. Matanya berkedip beberapa kali. Di bawah jangkauan kekuatan jiwanya, dalam radius 1000 mil, selain dari binatang buas, tampaknya hanya aura manusia yang dapat dideteksi. Sepertinya lokasi teleportasi pintu masuk alam rahasia dibuat acak. Ini bagus, agar tidak bertemu dengan para ahli yang mulia asal kuat begitu memasuki alam rahasia. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dan kemudian dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwanya yang besar dengan cepat mengunci bukit-bukit di bawah. Di suatu tempat di langit, dia tersenyum tipis dan mengulurkan jarinya. Disertai ledakan keras, bukit itu tiba-tiba terbalik dan tanah berhamburan kemana-mana. Lalu seberkas cahaya memancar keluar darinya dan melesat menuju bukit di sebelahnya, seakan-akan hendak mengebor ke dalam tanah. Bisakah kamu melarikan diri? Xiaoyan mencibir dingin. Sosoknya berubah menjadi bayangan sisa dan berangsur-angsur menghilang. Di suatu jurang di perbukitan bawah, Xiaoyan tengah menatap seorang lelaki tua berbadan bungkuk, bermulut runcing dan bertelinga tegak di hadapannya. Yang paling mengejutkan adalah ada ekor ramping yang panjang di belakang lelaki tua ini. Orang ini sebenarnya adalah monster yang berubah. Tapi setelah penyelidikan Xiaoyan, dia menemukan bahwa kultivasi orang ini hanya pada tingkat raja asal. Di alam rahasia ini, dia adalah yang terlemah. Pada saat ini, lelaki tua itu terintimidasi oleh tekanan Xiaoyan yang sangat kuat. Tubuhnya terjepit ke tanah dan tidak dapat bergerak. Bahkan separuh tubuhnya dipaksa masuk ke lumpur. Wajah tua gelap itu tidak peduli dengan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan terus memohon belas kasihan karena takut terhadap Xiaoyan. Sekalipun dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi manusia di depannya, dia dapat mengetahui bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan. Baiklah, aku tidak tertarik membunuhmu. Jawab saja pertanyaanku dengan jujur, dan aku akan membiarkanmu pergi. Xiaoyan bicara dengan ekspresi dingin, dan suaranya penuh dengan tekanan jiwa, yang membuat lelaki tua yang gemetar dan meratap itu langsung terdiam. Dia sedikit tenang, lalu mengangguk dengan terima kasih.
Xiaoyan kemudian mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang alam rahasia Changling. Setelah beberapa saat, sosoknya terbang di atas pegunungan dan hutan yang luas. Di kekosongan di satu sisinya, sebuah peta berdiri santai dan ada sedikit kesan waspada di wajahnya. Peta ini tentu saja merupakan topografi umum alam rahasia Changling yang diperintahkan Xiaoyan untuk digambar oleh lelaki tua itu. Menurut pengamatan Xiaoyan sepanjang perjalanan, peta itu seharusnya benar. Tetapi 3 lokasi yang ditandai dengan pola khusus di atasnya membuatnya merasa sedikit serius. Menurut lelaki tua itu, lokasi-lokasi itu adalah tempat tinggal beberapa monster tingkat yang mulia asal di alam rahasia Changling. Dan seluruh alam rahasia Changling dibagi menjadi 3 area berbeda oleh ketiga monster ini. Adapun Pil Yunxiang diberikan oleh Pil Tower. Ketiga binatang besar itu dibagikan kepada bawahannya masing-masing untuk menjaganya. Jika Pil Yunxiang masih dipegang setelah ujian ini berakhir, pil itu akan didistribusikan oleh ketiganya. Oleh karena itu, binatang apapun yang dapat diberi Pil Yunxiang saat ini akan menganggapnya sebagai nyawanya sendiri. Lagi pula, keberadaan Pil Yunxiang bisa menghemat banyak waktu pelatihan mereka. Setelah menghafal isi peta, Xiaoyan menyimpannya dan melihat ke ujung pandangannya di depan sebelah kanan. Menurut peta, ujung arah itu seharusnya menjadi lokasi salah satu dari 3 binatang ajaib yang paling dekat dengannya saat ini. Xiaoyan tidak akan memprovokasi monster yang mulia asal yang latar belakangnya tidak dia ketahui. Jadi dia hanya berubah ke arah yang berlawanan. 2 hari kemudian, di sebuah lembah, 3 sosok dengan bentuk berbeda sedang menghalangi seorang wanita cantik di jurang. Tak peduli seberapa kerasnya dia berusaha mengerahkan sedikit tenaga yang tersisa dalam tubuhnya, tenaga yang dia keluarkan dengan mudahnya dipatahkan dan disebarkan oleh mereka. 2 orang di antaranya bahkan tertawa terbahak-bahak. Dasar bajingan kecil, lebih baik kau simpan tenagamu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bernafas lega. Apa gunanya? Di antara ketiganya, seorang wanita iblis berkepala manusia dan berbadan ular mendengus dingin. Dia segera mengulurkan telapak tangannya, dan daya hisap di telapak tangannya tiba-tiba melonjak. Cincin di tangan wanita cantik yang bersandar di dinding gunung tiba-tiba berkelebat dan jatuh ke tangannya. Menghadapi ekspresi kesakitan dari wanita cantik itu, dia dengan paksa mematahkan tanda jiwa pada cincin itu dengan kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat mencari, cahaya merah menyala, dan sebuah pil yang memancarkan fluoresensi merah muda muncul di telapak tangannya. Itu adalah Pil Yunxiang. Tampaknya kau masih berguna. Penantian kita di sini selama ini tidak sia-sia. Saat melihat Pil Yunxiang, senyum yang agak menakutkan dan aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. 2 orang lainnya di sampingnya bahkan lebih terkejut, dan pandangan mereka langsung tertuju pada wanita cantik di hadapan mereka lagi. Telapak tangan yang tajam mengayunkan beberapa sinar energi secara berurutan, menjebak tubuh wanita cantik itu di dinding gunung. Lalu keduanya perlahan mendekat, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan mendekatkan lidah mereka ke tubuh halus wanita cantik itu, dan mulai menjelajahinya sesuka hati. Wanita iblis itu perlahan-lahan menyimpan Pil Yunxiang, dan memakaikan cincin curiannya itu pada tangannya. Dia mengagumi sinar matahari beberapa saat sebelum berbicara dengan suara tegas yang mengandung sedikit makna. Yang di pohon, kenapa kau belum muncul juga? Apa kau berencana menunggu sampai mereka berdua kelelahan sebelum menyerangku? Begitu wanita iblis itu menyelesaikan perkataannya, dia memutar leher rampingnya ke sudut yang menakutkan dan menoleh ke belakang. Matanya yang haus darah segera melihat ke arah hutan di dekatnya. Pandangannya tertuju pada semak yang tampaknya tidak berpenghuni. Pada saat yang sama, 2 tubuh setengah manusia lainnya dengan sosok aneh juga mengikuti tatapannya dengan niat membunuh. Tiba-tiba, terdengar seringai dari semak-semak yang awalnya sepi. Kekosongan itu diam-diam berubah dan seorang pemuda berjubah hitam muncul. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.